Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sa'ara ala nahjihi wa ta'bi da'watihi ila yaumil qiyamah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta tazul husna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Amma ba'd. Para ummahat yang mudah-mudahan selalu diberikan rahmat oleh Allah Ta'ala, mari kita bersama-sama menyambut Ramadan. Tarhib artinya mengucapkan marhaban, menyambut datangnya Ramadan. Dan mudah-mudahan kita bisa menjadikan Ramadan ini sebagai momentum untuk perubahan diri kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat ke-183 ya, sebagai dasar pijakan bagi kita semuanya tentang wajibnya puasa Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Insyaallah ayat ini sudah sama-sama kita hafal ya, kita pahami maknanya ya. Ada 3 kata kunci di dalam ayat ini, yaitu amanu, iman, kemudian asyam yang artinya adalah puasa, dan yang ketiga adalah tattaqun, yaitu takwa. 3 kata ini saling terkait. Keimanan ini memiliki 3 aspek, yaitu at-tasdiq bil qalbi, meyakini dalam hati, wal iqrar bil lisan, menyatakan dengan lisan, dengan pernyataan atau perkataan, wal amalu bil jawarih, membuktikan, mempraktekkan dengan anggota badan. Tapi yang paling inti daripada iman itu adalah keyakinan dalam hati. Jadi iman ini lebih banyak kaitannya faktor batin, aspek hati, keimanan. Kalau Islam itu aspek zahirnya, fisiknya. Jadi para ulama mengatakan setiap mukmin adalah muslim, tetapi tidak sebaliknya. Belum tentu setiap muslim itu mukmin. Banyak orang muslim KTP saja, tapi tidak melaksanakan rukun-rukun Islam. Jadi aspek keimanan yang utama adalah aspek hati. Nah, puasa ini adalah ibadah yang rahasia, yang apabila tidak ditanya kepada pelakunya, apabila tidak ditawari makan atau minum, pelakunya nggak kelihatan kalau dia sedang beribadah. Karena menahan ini kan faktor yang kaitannya dengan kemauan, dengan iradah. Jadi ini aspek batin yang dominan. Demikian pula yang kaitannya dengan takwa ini, la'allakum tattaqun, itu juga banyak kaitannya dengan ketakwaan. Ada hadis yang sangat populer, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah tidak melihat rupa dan fisik kalian, tetapi melihat hati kalian. Apa yang disebut dengan hati kalian?
itu adalah melihat takwa kalian. Dalam hadis lain Nabi mengatakan at-taqwa hahuna, takwa itu di sini, kata Rasulullah. Takwa itu di dalam hati. Maka kalau kita kaitkan dengan judul materi bahwa definisi perubahan, takwa bukan statis, tapi proses yang dinamis. Dan Ramadan adalah dalam tanda kutip bengkel untuk memperbaiki onderdil jiwa yang mulai aus karena kesibukan duniawi. Selama 11 bulan ini banyak di antara kita kaum muslimin yang sibuk urusan dunia. Maka mari bersama kita manfaatkan etape Ramadan, madrasah Ramadan ini untuk mengistirahatkan secara fisik, dan kita lebih meningkatkan semangat untuk memperbaiki dari sisi kejiwaan. Inilah kesempatan yang sangat berharga bagi kita, nikmat yang sangat besar ya, kita bisa dipertemukan dengan Ramadan ini. Sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih diceritakan oleh Ibnu Majah dan juga Imam Ahmad, bahwa suatu ketika Thalhah bin Ubaidillah, beliau ini salah seorang sahabat yang secara eksplisit namanya disebutkan di antara 10 sahabat lain oleh Rasulullah. Beliau menyebutkan min ahlil jannah. Beliau sudah mendapat berita gembira masuk surga. Thalhah bin Ubaidillah memiliki banyak keistimewaan. Beliau menjadi saksi hidup perjalanan 2 orang pemuda yang satu saat datang ke Madinah dari suku Bali. Balinya Saudi ya, bukan Balinya Indonesia. Di sebelah utara kota Madinah agak jauh ada suku Bali, dan datanglah 2 orang ini ke Madinah masuk Islam. Keduanya sama-sama semangat dalam beramal Islami. Tidak disebutkan namanya masing-masing. Kalau kita berikan penyebutan si A dan si B misalnya ya, antara keduanya semangat Islamnya. Tetapi si A ini lebih semangat daripada si B. Dan pada sebuah kesempatan si A ini ikut berperang bersama si B, juga sama ikut berperang, tetapi si A mendapat kehormatan meninggal dunia di medan perang, mati syahid di medan perang. Sementara si B ini masih hidup, diberikan kesempatan waktu 1 tahun berikutnya baru si B ini meninggal dunia. Nah, setelah meninggalnya si B inilah Thalhah bin Ubaidillah bermimpi seolah-olah berada di taman yang sangat indah, di depan istana yang sangat bagus. Maka tiba-tiba muncul dari dalam istana yang bagus itu seseorang yang menyeru supaya masuk terlebih dahulu si B yang tadi meninggalnya tidak di medan perang. Meninggalnya si B ini sakit biasa, meninggalnya di atas tempat tidur. Dia dipersilakan untuk masuk surga, dan baru beberapa saat yang cukup lama si A ini dipersilakan masuk ke dalam istana yang itu adalah gambaran dari surga. Ketika Thalhah bin Ubaidillah akan masuk, ditahan dulu, belum waktunya, kamu pulang dulu ya, belum waktunya masuk ke sini. Saat itulah Thalhah bin Ubaidillah terbangun dari mimpinya dan bingung dengan apa yang dilihat tadi, karena dia menjadi saksi apa yang telah dilakukan kiprah 2 orang ini. Tanya kepada para sahabat, tidak ada yang tahu takwil mimpi itu. Sampailah berita itu kepada Rasulullah SAW, dan mengatakan, atajabun, apakah kalian heran? Ada apa? Apa yang kalian herankan?
Maka mereka bercerita begini begitu. Maka beliau menerangkan, bukankah waktu yang diberikan oleh Allah kepada si B ini 1 tahun lebih lama hidupnya di dunia daripada si A, sehingga pada waktu 1 tahun itu dia mendapatkan 1 kali Ramadan yang tidak bisa didapat oleh si A yang sudah meninggal terlebih dahulu. Dia bisa bersujud, bisa rukuk, bisa sholat, bisa melaksanakan ibadah selama 1 tahun itu, sehingga jarak antara keduanya itu seperti langit dan bumi. Si B ini tingginya seperti langit dan si A ini seperti bumi. Nah, sampai di situ ya, yang disang sahih diceritakan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Jadi ini kesempatan yang sangat berharga bagi kita, dipertemukan dengan Ramadan yang akan kita temui beberapa hari lagi, walaupun tidak ada jaminan masih ada usia sehingga kita bisa masuk Ramadan tahun ini, tapi kita optimis, kita berhusnudzon. Sehingga kalau kita kembali kepada hadis tadi, antara si B dan si A ini pada waktu 1 tahun, coba kita hitung, di samping dia mendapatkan Ramadan dengan berbagai macam keistimewaannya, kalau seandainya dalam 1 hari saja dia melaksanakan sholat 5 waktu, maka berapa kali dalam 1 tahun ya, 1 tahun komariah itu 360 hari, 5 kali 360, silakan dihitung. Kalau dia berjamaah, maka 5 kali 27 kali 360, coba dihitung. Dan kalau dia sholatnya di tanah haram, di Masjid Nabawi, tinggal dikalikan 5 kali 27, 5 kali 1000 dulu ya, 5 kali 1000, kemudian kali 27 karena dia berjamaah, dan dia 360 dalam 1 tahun. Belum lagi kalau dia di Masjidil Haram, kali 100.000 per sholatnya. Insya Allah ya, tidak bisa ditandingi oleh yang lainnya, walaupun dari satu saja, satu ibadah, yaitu berupa sholat, belum lagi yang lainnya. Sehingga Nabi mengatakan, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Manusia terbaik adalah yang panjang umurnya, bagus amalannya. Dan kebalikannya, wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Manusia yang terburuk adalah yang paling panjang usianya tetapi dia buruk amalnya. Mudah-mudahan kita masuk yang pertama tadi, orang yang diberikan usia yang panjang dan diberikan amal yang berkualitas, yang bagus. Baik, ini untuk mengingatkan kepada kita supaya bersyukur dengan nikmat Ramadan yang luar biasa. Ibnu Qudamah Al-Maqdisi berkata, salah satu amal la tadkhulul mawazin yaumil qiyamah li'azamiha. Ada 3 amalan yang tidak mampu ditimbang pada hari kiamat karena keagungan 3 amalan ini yang pahalanya luar biasa. Setiap kita pasti mengharapkan, termasuk di antara orang-orang yang berat amal timbangan kebaikannya, yang di akhir surah Al-Qari'ah itu. Maka bagaimana cara memperberat timbangan amal kebaikan? Ya, di antaranya ini, al-afwu, memberi maaf kepada orang yang mendoliminya. Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Barang siapa yang memaafkan, yang berbuat baik, maka pahalanya ditanggung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pahalanya di-cover ya, oleh Allah ta'ala. Yang kedua, as-sabr. Sesuai janji Allah surat Az-Zumar ayat ke-10, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya dipenuhi pahala orang-orang yang bersabar tanpa perhitungan, unlimited.
tidak ada batasan. Kemudian yang ketiga adalah asyam. Hadis qudsi, hadis yang sahih menyebutkan Allah berfirman, kullu amali bani Adam lahu. Setiap amal manusia miliknya illa shaum, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Karena sesungguhnya puasa itu milikku dan akulah yang memberikan pahala kepadanya. Jadi antara tiga ini juga saling terkait ya. Jadi kita harus memperluas dada kita supaya berlapang dada, memaafkan kepada sesama manusia, dituntut untuk memiliki kesabaran, baik itu as-sabru 'alal ma'mur, kesabaran melaksanakan perintah-perintah Allah, was-sabru 'anil mahdzur, kesabaran menjauhi larangan-larangan Allah, was-sabru 'alal maqdur, kesabaran untuk menerima takdir Allah. Itu kita diharuskan memiliki kesabaran. Dan puasa, hadis yang populer ini, ada sebuah penafsiran yang sangat menarik bagi saya dan perlu untuk terus-menerus menjadi motivasi kita ya. Dari Sufyan ibn Uyainah, ketika menafsirkan hadis ini, beliau menceritakan bahwa nanti di akhirat, di yaumul hisab, setiap orang membawa amalnya sendiri-sendiri, membawa dosanya sendiri-sendiri. Ada yang membawa dosa satu plastik, ada yang membawa satu kresek, ada membawa digotong satu karung, dan ada orang yang membawa dosa satu kampung. Subhanallah, berat sekali ya. Ketika itulah dikonversi, dikomparasikan antara dosa yang dia lakukan dengan amal kebaikan. Dosa dikafaroi, dihapus oleh kebaikan. Ada lagi dosa, kebaikan menghapuskannya. Terus ketika amal-amal yang kaitannya kebaikan sudah habis, stok kebaikannya habis, sementara dosanya masih tersisa banyak, maka saat itulah Allah memerintahkan kepada malaikat untuk mendatangkan pahala puasanya. Coba datangkan pahala puasa orang itu. Maka berapapun tersisa dari amal-amal keburukan, dosa-dosanya itu dihapus, dihilangkan oleh amal-amal puasanya. Pahala puasa menjadi kafarat dari sekian banyak dosa-dosanya yang tersisa. Itulah makna wa ana ajzi bihi, akulah yang memenuhi pahala orang yang berpuasa, sehingga dia dipanggil oleh penyeru untuk masuk surga dari pintu Ar-Rayyan, karena dia termasuk ahlus shaum, orang yang rajin berpuasa. Nah, itulah motivasi bagi kita ya untuk rajin puasa, bukan hanya yang wajib saja. Yang wajib Ramadan, qadha itu adalah wajib, puasa nazar itu juga wajib, tapi yang sunnah-sunnah mari kita bersama-sama semangat, karena itulah yang menjadi kafarat dari berapapun amal keburukan nanti yang tersisa. Nah, ibu-ibu sekalian, para ulama menggambarkan ya, ada kaitan antara 3 bulan ini. Rajab ini bulan untuk menanam benih, Sya'ban ini untuk menyiraminya, untuk menyemainya, Ramadan untuk memetiknya. Barang siapa yang tidak menanam benih ketaatan di bulan Rajab dan tidak menyiramnya dengan sumber air di bulan Sya'ban, bagaimana mungkin dia akan bisa memanen rahmat pada bulan Ramadan? Sayangnya Rajab sudah terlewat. Mari ya, kita ibarat atlet itu ya, sudah
maksimalkan, tidak ada waktu lagi untuk persiapan ya. Harus segera mungkin. Kenapa demikian ya? Karena ketidaksiapan ini akan berbuah pahit. Diambil analognya dari surah At-Taubah 46. Allah berfirman menceritakan tentang perilaku orang-orang munafik yang enggan mengikuti perang Tabuk, perang yang sangat sulit, Yaumul Usr, hari yang sangat sulit, musuh yang sangat kuat, tempat yang jauh. Madinah dan Tabuk ini 300 km. Hari itu hari-hari paceklik, kurma juga hampir panen, tapi ya masih paceklik saat itu. Cuaca sangat panas, susah luar biasa. Tahun 9 Hijriah. Dan jika mereka mau berangkat, walau aradul khuruja la'addu lahu uddah, tentulah mereka menyiapkan persiapan untuk keberangkatan itu. Walakin karihallahum bi'athahum, tetapi Allah tidak menyukai keberangkatan mereka. Fathabbatahum, sehingga apa? Allah melemahkan keinginan mereka. Wa qila qudu ma'al qaidin, dan dikatakan tinggallah kamu bersama orang-orang yang tinggal itu. Silakan, nggak usah ikut, nggak masalah. Allah tidak butuh dengan tenaga kalian. Apa makna yang tersirat, mafhum yang ada di dalam ayat ini ya, di balik ayat ini? Kalau tekstualnya kan tentang masalah orang-orang munafik yang tidak mau berangkat perang. Kontekstualnya yang bisa kita ambil hikmahnya seperti apa? Nah, ini kita bisa mengambil pelajaran dari guru besar Profesor Dr. Umar bin Abdullah Al-Muqbil, seorang profesor Fakultas Syariah Universitas Qasim Saudi ya. Beliau mengatakan sebelum datangnya bulan Ramadan, maka sebaiknya setiap muslim lebih mentadabburi ayat ini. Walau aradul khuruja la'atu lahu uddah. Dan di antara persiapan yang paling baik dari seorang hamba untuk memasuki bulan yang suci ini adalah membersihkan hati dari segala dosanya. Saya kasih warna merah sebagai peringatan kita semua. Dan ini merupakan hak Allah atas hambanya. Dan dari segala kebencian dan kedengkian yang terjadi di antara sesama manusia, jika tidak dikhawatirkan akan terjadi pada diri seorang hamba yang dimaksudkan pada akhir ayat ini, walakin karihallahum bi'athahum, tetapi Allah tidak menyukai keberangkatan mereka. Dan sesungguhnya Allah tidak sekali-kali menganiaya seorang pun dari hambanya. Allah Maha Adil, tidak mungkin menzalimi kepada siapapun. Jika Anda dihalangi untuk melakukan ketaatan, maka tetaplah Anda di atas ketaatan itu, walau dalam ketakutan, daripada Anda termasuk orang-orang yang dicampakkan oleh Allah dan dilemahkan olehnya dari ketaatan, sebagaimana yang terjadi pada orang-orang munafik yang dilemahkan keinginan mereka untuk keluar di jalan Allah. Jadi dalam hal ini yang menjadi titik tekan itu adalah kemauan kita, iradah, azam, tekad ya. Sehingga ada kalimat hikmah yang sangat bagus sekali dari Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, hubungan antara tekad dan taufik Allah. Wa ala qadri niyatil 'abdi wa himmatihi wa muradihi wa rabbatihi fi dzalik yakunu taufiquhu subhanahu wa ta'ala wa i'anatuhu. Sebesar keinginan, tekad yang kuat, kecintaan seorang hamba pada sesuatu, maka sebesar itulah Allah akan memberikan taufik dan pertolongannya. Jadi kalau kita berusaha menjemput taufik itu, menggapainya, maka akan diberikan kemudahan ya. Akhir
Al-Ankabut ayat yang sudah sangat populer. Al-Ankabut 69, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Mujahadah itu adalah sebabnya, sedangkan hidayah itu adalah akibatnya. Allah juga mengatakan walladzina tadaw zadahum huda wa atahum taqwahum. Orang yang berusaha untuk menjemput hidayah, maka akan ditambahkan hidayah kepada mereka dan akan ditambahkan takwa kepada mereka. Jadi misalnya kalau dalam kondisi yang agak gerimis misalnya ya, agak mendung atau apa, terus waktunya antum ada upah ya, ingat ayat-ayat ini ya. Tergantung kita ya, iradah kita itu di sisi mana. Kalau kita semangat, itu tadi Allah menambahkan semangat, menambahkan ketakwaan, meringankan langkah kita, memudahkan sarana dan prasarana yang akan kita tempuh untuk mencapai apa yang menjadi azab kita. Tetapi kalau iradah ini sudah nggak ada ya, seperti orang-orang munafik tadi ya, ketika mereka malas, ketika mereka tidak punya semangat, maka ancamannya walakin karihallahu bi'atsahum. Memang Allah enggak menyukai, enggak menginginkan mereka berangkat. Kan kita enggak ingin seperti itu ya. Allah tidak menginginkan keberangkatan si fulana untuk berangkat liqo. Allah enggak menginginkan itu, kan kita enggak mau ya. Seperti orang yang jauh dari Al-Qur'an. Jangan-jangan bukan dianya yang malas, tapi Al-Qur'annya yang enggak mau disentuh sama orang itu. Al-Qur'annya yang enggak mau dibaca oleh orang itu. Allah yang tidak memudahkan orang itu untuk memegang mushaf Al-Qur'an, untuk membacanya. Nah, itu ya. Ini teori pantulan ya. Kalau kita berusaha, maka Allah akan memudahkan. Tapi kalau kita enggan ya, kita susah. Di surat As-Saff Allah menceritakan orang Bani Israil, falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ketika orang-orang Bani Israil itu sesat, Allah menyesatkan mereka. Kalau pilihan sesat itu yang dipilih, Allah membiarkan mereka dalam kesesatan. Sudah, Allah nggak butuh dengan partisipasi mereka. Nah, jadi mana yang kita pilih jalannya itu kembali ke kita sendiri ya. Ini ada kisah Arab Badui, nanti bisa kita cek ya, yang bisa memberikan inspirasi kepada kita. Suatu saat ada orang Arabi ya, Badui yang berhijrah bersama Nabi ke Madinah. Mereka bersama-sama ya dalam sebuah komunitas orang-orang Ansor di Madinah. Dan pada saat perang Khaybar ada banyak ghanimah. Kemudian Arab Badui ini ikut bersama-sama ya. Perang Khaybar itu terjadi pada tahun 7 Hijriah untuk mengusir ya, orang-orang Yahudi. Mereka punya benteng kuat, benteng Khaybar, dan sangat subur tanahnya, banyak ditanami pohon kurma di sana. Nah, saat itu ketika di sela-sela peperangan ada ghanimah, dan Arabi dikasih oleh Rasul, ini bagianmu, apa ini ghanimah? Kata Arabi, saya enggak ingin ini, bukan ini motivasi saya untuk perang, tapi apa? Saya ingin mati syahid di saat perang ini, sehingga saya ingin terbunuh di sini, di tenggorokan saya ini terbunuh, dan saya mati syahid dan masuk surga. Maka beberapa saat berikutnya peperangan berkecamuk lagi. Apakah perang sama atau perang yang berbeda, Allah alam. Intinya selesai perang dilihat ternyata betul ya, Arabi ini meninggal dunia, mati syahid, dan tepat seperti obsesinya. Ada panah yang menancap di sini dan menjadikan dia meninggal mati syahid. Dan Nabi SAW memberikan kesaksian dia adalah orang yang jujur, dan Allah menjadikan dia
dengan sebenarnya untuk mencapai apa yang diobsesikan. Allah membenarkan kejujurannya. Nah, seperti itulah ya, kembali segala sesuatu itu kepada apa yang kita obsesikan, itulah yang akan ditakdirkan oleh Allah Ta'ala. Ana inta dzanni abdi bi, aku sesuai dengan persangkaan hambaku. Wa ana ma'ahu idza dzakarani, dan aku akan membersamainya apabila dia berzikir kepadaku. Dan seterusnya ya, hadisnya cukup panjang. Maka para ummahat, ibu-ibu sekalian, kita punya pilihan sebelum Ramadan ini. Apakah ingin sukses atau gagal? Kalau sukses ada jalannya, kalau gagal ya lebih mudah lagi jalannya, nggak perlu usaha ya. Itu sudah gagal dengan sendirinya. Kalau sukses ya, di antara panduannya ini ya, hadis yang sangat populer. Nah, di hampir setiap malam para mubalik mengingatkan hadis ini, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Ini artinya, kemudian ada lagi hadis yang menjadi warning bagi kita ya, supaya waspada, jangan-jangan kita termasuk rugi ya. Jadi disampaikan oleh Bu Iis tadi tentang betapa ruginya Ramadan lewat tetapi tidak diampuni ya. Ini Nabi satu saat melangkah naik mimbar, tangga 1 amin, tangga 2 amin, tangga 3 amin. Ternyata Jibril membisikkan kepada beliau 3 kalimat, beliau mengaminkan semua. Kalimat pertama, rugilah seseorang yang ayah ibunya masih hidup tapi dia tidak bisa masuk surga, rugi karena tidak memberikan pelayanan. Maka diaminkan Rasulullah. Kalimat kedua, rugilah seseorang yang disebut nama Rasulullah tapi tidak bersolawat kepada beliau. Nah, yang ketiga ini ya, orang yang memasuki Ramadan sampai selesai tidak ada ampunan. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita melakukan strategi optimalisasi ya. Ibarat kita dalam sebuah etapa perjalanan, mari kita memaksimalkan 3 tahapan ini, yaitu optimalisasi dalam hal persiapan sebelum Ramadan yang disebut tarhib Ramadan, kemudian optimalisasi pelaksanaan ketika Ramadan yang disebut dengan ihya'u Ramadan, yang menghidupkan Ramadan. Sedangkan yang ketiga adalah optimalisasi implementasi nilai setelah Ramadan yang disebut dengan istiqomah ba'da Ramadan. Nah, inilah ya strategi yang harus terus-menerus menjadi pemicu semangat bagi kita. Bukan hanya persiapan, tetapi juga saat nanti pelaksanaan dan pasca Ramadannya seperti apa itu juga sangat menentukan sebagai tanda keberhasilan kita di bulan Ramadan. Madrasah Ramadan adalah madrasah perubahan, karena Allah memberikan fasilitas dalam tanda kutip akselerasi yang tidak ada di bulan lain. Apa isinya madrasah ini? Yaitu yang pertama, perubahan melalui pengendalian nafsu. Tadi sudah kita sebutkan tentang fadilah puasa, yang itu adalah milik Allah Ta'ala. Dalam diskusi ini, pesan moralnya adalah jika kita bisa menahan yang halal, makan minum di siang hari, seharusnya kita jauh lebih bisa menahan yang haram, apakah ghibah, marah, atau riya, atau pamer ya. Jadi kalau yang halal saja bisa kita tinggalkan pada saat puasa, maka harusnya yang haram bisa kita tinggalkan. Kalau kita mau, maka inilah kita harus mengendalikan nafsu kemauan itu, syahwat dan keinginan itulah. Yang kedua, madrasah Ramadan itu adalah momentum untuk menggugurkan dosa. Jadi seperti riset tombol ya, barang siapa
yang berpuasa Ramadan karena iman dan mengharap pahala tadi sudah kita sebutkan, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Para ulama menjelaskan yang diampuni ini dosa-dosa kecil. Kalau dosa-dosa besar harus dengan bertaubat. Maka seorang aktivis harus punya hati yang bersih agar dakwahnya tembus ke hati orang lain, terutama para mad'u, para binaan kita ya, para mutarobi kita. Kalau kita membersamai mereka, membina mereka dengan sepenuh hati, insya Allah mereka juga akan menerima dengan sepenuh hatinya, akan berubah sesuai dengan keinginan kita semua. Dan begitu pula sebaliknya, kalau dakwah tidak disampaikan dari hati ya hanya masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Kadang-kadang nggak sampai masuk telinga kanan sudah menguap kemana-mana ya, dia nggak paham dengan yang kita sampaikan. Nah, berikut ini ada matriks perubahan diri bagi muslimah da'iyah. Ada 3 titik tekan perubahan yang kita inginkan. Yang pertama yaitu perubahan spiritual, ruhiyah, rohani, kejiwaan kita ini yang paling penting ya. Kemudian perubahan karakter dan lisan. Yang ketiga adalah perubahan mentalitas. Apa yang pertama yang dimaksud perubahan spiritual? Ini adalah hablum minallah, yaitu interaksi dengan Al-Quran. Jangan hanya khatam bacaan, tapi mulai khatam pemahaman. Khatam tilawah dalam bentuk bacaan penting ya, berlomba-lomba. Khatam berapa kali silakan, tapi jangan hanya mengejar kuantitasnya. Harus ditambahi dengan khatam pemahaman yang kita baca. Bisa kita baca Quran yang terjemahan itu, ada juga tafsir singkatnya. Pada saat selesai membaca satu halaman, disambung lagi. Itu coba kita lakukan eksperimen. Kira-kira untuk baca dan mempelajari satu halaman artinya itu butuh berapa menit? Nah, tinggal dikalikan 20 halaman ya, itu berarti 1 juz ya, memang agak lama, tetapi ini perlu untuk kita lakukan ya sebagai target-target di bulan Ramadan ini. Karena Ramadan ini adalah syahrul Quran ya, 185 di Al-Baqarah, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kemudian juga aksi yang lain bisa kita lakukan, kita perbaiki kualitas sholat malam, tahajud atau tarawih sebagai sarana recharge energi dakwah kita. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada awal-awal dakwah ya, beliau diperintahkan untuk qiyamul lail, qumil laila illa qalila ya. Jadi sebelum diwajibkannya sholat 5 waktu, beliau diwajibkan untuk beliau sendiri ya, untuk melaksanakan qiyamul lail sebagai bekal dakwah menghadapi sekian banyak tantangan dari orang-orang Quraisy pada fase awal-awal Mekah. Jadi tahajud dan tarawih. Tarawih silakan bagi ibu-ibu untuk membersamai suaminya atau berjamaah di mushola terdekat di masjid, silahkan. Kalau di rumah-rumah juga boleh tarawih dilaksanakan awal waktu, sedangkan nanti setelah tidur ditambahi dengan tahajud, boleh, silahkan. Tidak ada batasan rokaatnya, sesuai dengan kemampuan dan peluang waktunya. Monggo silahkan ya. Ini sebuah ibadah spesial ya, yang bisa kita lakukan pada malam-malam hari di bulan Ramadan. Ini tentang perubahan spiritual. Kemudian tentang perubahan karakter dan lisan, hablum minan nas. Ini adalah titik kritis bagi aktivis ya. Jangan sampai dakwah jalan tapi lisannya tajam. Dalilnya, man lam yada' qaula zur, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta,
wa amila bihi, dan malah mengamalkannya, falaisa lillahi hajah fi an yata'ama wa syarabahu. Allah tidak butuh dari rasa lapar dan haus yang ia tahan. Hadis Sahih Bukhari ya. Jadi sia-sia amalnya kalau tidak menghindari hal-hal yang kaitannya dengan perkataan dusta ini. Sehingga ada pesan di sini, Ramadan harus mengubah cara kita bicara kepada suami, anak-anak, dan sesama aktivis. Kurangi kritik, perbanyak apresiasi. Nah ini ya, kadang-kadang kita ini ya, karena sudah sekian lama ya menjadi murabbiya, sehingga sudah sering sekali melakukan takwim, muhasabah, evaluasi begini begitu, sehingga yang terlatih itu kritiknya ya, kritik dari kita itu yang sangat terlatih, sedangkan apresiasinya yang kurang. Nah ini coba kita seimbangkan ya, kita unggulkan apresiasinya ya. Jadi pagi saya sampaikan di guru-guru Al-Basirah, di sini ada Umia Kulis, ada istri saya. Jadi setiap pagi di Al-Basirah ada spa ya. Spa bukan perawatan fisik, tapi perawatan rohani. Selamat pagi Al-Basirah. Nah itu isinya taujihat ya, nasihat-nasihat kultum, kami bergantian menyampaikan. Jadi nggak usah saya sampaikan ya, waktunya mepet ya. Intinya hati-hati ya, ada kisah antara ulama Al-Kisai yang ahli dalam bidang qiraat sab'ah, madhab, pendiri madhab nahwu di Kufah, tapi ketika mengimami sholat maghrib itu salah dalam membaca surah Al-Kafirun. Nah di antara makmumnya ada ulama lain yang juga ulama besar namanya Al-Yazidi, dan ketika selesai mengkritik dengan agak pedas, apa iya imam qiraah dari Kufah salah dalam baca Al-Kafirun? Nah, ternyata Allah Ta'ala membalas omongannya itu ketika beliau mengimami sholat isya salah dalam membaca Al-Fatihah. Coba ya Allah ya, tadi salah Al-Kafirun, ini salah dalam baca Al-Fatihah, bahkan terkunci mulutnya, nggak bisa melanjutkan, sehingga menurut riwayat diganti oleh imam yang lain. Inilah sehingga selesai sholat, Al-Kisai mendekat ya, wahai saudaraku, ihfad lisanak, jagalah lisanmu ya, jagalah lisanmu, la taqul fatubtalah, jangan mengatakan, mencela, menghina, sehingga kamu mendapatkan cobaan dari celaanmu itu. Innal bala'a bil mantik, sesungguhnya cobaan itu dari apa yang kita katakan. Kalau seseorang mengatakan keburukan, keburukan itu kembali pada dirinya sendiri. Itu ya, nggak boleh kita tahan. Jadi siapapun pasti punya khilaf, punya salah. Kalaupun mau mengingatkan ya secara baik-baik ya, tidak boleh menjatuhkan, menghujat, menghina, membuli. Itu coba ya kita ganti ya dengan apresiasi, dengan cara yang tepat. Dan masih banyak lagi ya contoh-contoh tentang afatul lisan ya. Nah, ini adalah racun hati yang perlu untuk kita waspadai, untuk menjaga diterimanya amal-amal puasa kita khususnya ya. Setiap kemaksiatan adalah racun dan merupakan penyakit dan perusak kesucian hati. Dan racun-racun hati yang paling banyak ditemukan dan reaksinya cukup keras bagi kelangsungan hidup hati ada 4 macam. Yang pertama, fudulul kalam, berlebihan dalam berbicara. Jadi ya, masing-masing punya ya, kadang-kadang punya syahwatul kalam yang berlebihan, ini harus ditahan. Yang kedua, fudulun nazar, berlebihan dalam memandang sesuatu. Mata adalah jendela hati. Kalau memandang sesuatu berlebihan masuk ke hati, bahaya. Kemudian fudulul ta'am, berlebihan dalam makanan. Balas dendam ya saat buka puasa. Wah, apapun dihabiskan. Nah, ini jangan. Kemudian fudulul mukhalatah,
berlebihan dalam bergaul. Nah, ini juga bahaya. Mungkin barangkali ada di antara kita antum ya, ataupun mungkin suaminya public figure ya, menjadi pejabat. Nah, itu diingatkan karena pergaulannya luas, bergaul dengan para pejabat yang lain di mana-mana. Nah, itu akan bisa mempengaruhi kesucian hatinya. Nah, ini harus saling diingatkan semuanya, saling bertawun dalam hal kebaikan. Kita semua punya potensi ini ya. Semuanya punya potensi salah khilaf. Di titik mana yang paling kronis? Coba ya di sini kita antisipasi sejak dini. Baik ya. Yang ketiga adalah perubahan mentalitas. Mentalitas mujahidah. Ibaratnya ini adalah output yang kita tuju pada madrasah Ramadan ya, tarbiyah Ramadan. Ini berusaha untuk meningkatkan keikhlasan kita. Niat ya. Ikhlas adalah perbuatan dari niat kita, dari hati kita. Ini coba terus menerus kita lihat sejauh mana keikhlasan niat kita dalam segala aktivitas, terus menerus, tidak boleh terganggu dengan unsur-unsur riya dan lain-lain. Kemudian ihsan, yaitu profesional. Anta'budallah ka'annaka tarahu, kau beribadah pada Allah seperti engkau melihatnya. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau engkau tidak melihatnya, pasti kita nggak bisa melihat Allah Ta'ala di dunia. Pasti Allah melihat. Dan puasa ini mengajarkan ihsan kepada kita. Walaupun tidak ada orang di rumah, kita sangat haus, di kulkas banyak minuman yang segar-segar, banyak buah segar, kita nggak akan mau makan minum karena kita merasa diawasi oleh Allah Ta'ala. Inilah ihsan. Kemudian irtibat dalam hal kedisiplinan. Nah, kedisiplinan terutama yang dalam hal waktu ya, banyak kekurangannya kita ini. Kemudian mujahadah, kesungguhan ataupun keseriusan ya, meningkat dalam hal yang apapun di sini ya, di medan mujahadah yang bermacam-macam. Kemudian kepedulian, meningkatkan kepedulian kita, empati kita kepada sesama muslim dan terutama sesama akhwat, sesama ummahat. Kemudian munadzam, yaitu tertib ya, munadzam fi syu'unihi ya, tertib, teratur dalam segala urusan tanggung jawabnya, serta meningkatkan kesabaran dan ketangguhan kita semuanya. Ini berat ya, semuanya harus diperjuangkan, harus ada proses untuk menuju ke sana. Sehingga yang berikutnya adalah strategi output pasca Ramadan. Ini juga penting agar perubahan tidak berhenti di hari raya Idul Fitri saja. Ini optimalisasi pasca Ramadan. Para pakar menyampaikan pola 21 hari ya. Secara psikologis kebiasaan baru terbentuk dalam 21 hari. Nah, Ramadan ini memberi kita kesempatan antara 29 sampai 30 hari. Ini waktu yang lebih lama ya, lebih dari cukup untuk membentuk karakter baru. Nah, ini tadi ya, madrasah Ramadan ini yang kita sebut di awal akselerasi tadi ya, untuk membiasakan kebaikan-kebaikan kita. Maka mari bersama istiqomah. Rasulullah SAW bersabda, ahadul amal ilallahi adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling Allah cintai adalah yang paling rutin meskipun sedikit. Walaupun sedikit kita sedekah, tiap pagi kita sisihkan ya, di umplungnya masing-masing di rumah. Bagi ibu-ibu, bagi bapak-bapak, sangu uang ke masjid, dimasukkan ke kotak masjid, walaupun misalnya hanya 5.000 saja, itu lebih baik setiap hari daripada mungkin satu kali atau setiap Jumat 100.000 misalnya. Lebih baik setiap hari, kecil tetapi rutin. Nah, tips praktisnya adalah pilih satu proyek perubahan. Misalnya, ini hanya contoh, untuk bisa
diskusikan ya dengan keluarga. Tahun ini saya ingin mengubah sifat pemarah saya menjadi pemaaf. Nah, maka gunakan Ramadan ini untuk melatihnya setiap hari. Saling kerjasama dengan suaminya. Kalau aku marah tolong dikasih alarm. Nah misalnya alarmnya bunyi terus karena sering marah. Ini monggo silakan ya, tergantung dari target masing-masing ya, untuk mencapai apa perubahan yang bisa didapatkan Ramadan ini oleh Ramadan ini yang atau yang belum pernah didapatkan pada Ramadan yang sebelumnya. Monggo silakan. Nah, ini rumus perubahan 3M, mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang. Tidak perlu membandingkan dengan yang lain ya. Kalau untuk motivasi silahkan, tapi kalau untuk membandingkan dalam hal mencari kekurangan tidak boleh. Mulai dari sekarang. Maka di sini adalah karena terpaksa ya, kondisi awal-awal mungkin kita dipaksa untuk melakukan kebiasaan ibadah tertentu dalam bentuk ibadah sholat duha dan lain-lain. Awalnya begitu, ada pemaksaan. Tetapi harapannya tadi ya, menjadi sebuah kebiasaan yang membutuhkan waktu 21 hari tadi. Kalau sudah Ramadan 30 kan insya Allah sudah membiasakan diri, sehingga pada akhirnya menjadi sebuah kebutuhan dan pada puncaknya mencapai kenikmatan. Inilah yang disebut dengan halawatul iman. Itu adalah halawatul ibadah, manisnya, nikmatnya kita dalam melaksanakan ibadah. Tidak merasa terpaksa, tidak hanya merasa gugur kewajiban, tetapi betul-betul menikmatinya dengan serius, dengan sungguh-sungguh ya. Seperti ya, kalau saya contohkan, ada di antara sahabat ya yang sholat itu sampai ya, jadi satu saat pada perang namanya Dzatu Irqin ya, peperangannya itu ada dua orang yang ribat, Ammar bin Yasir, kemudian satu lagi lupa namanya Abbad bin siapa gitu ya, saling gantian. Ammar itu nanti jaga malam, Abbad ini jaga pada waktu awal waktu malam. Kemudian Ammar istirahat, dia sholat berdiri di perbatasan, namanya ribat kan perbatasan, supaya musuh tidak masuk. Sambil jaga sambil sholat. Saking nikmatnya membaca surah Al-Kahfi pada saat berdiri ya, dilempar anak panah oleh musuh, itu dia terus sholatnya. Dia mengetahui ya, tapi Allah alam mungkin rasa sakitnya sudah terkalahkan oleh kenikmatan dalam membaca Al-Kahfi, dicabut sama dia, darah mengucur, ditembak lagi atau dilempar anak panah lagi, terus dia masih bertahan sampai lemparan ketiga. Dia saat itu membatalkan sholatnya, khawatir dikira pohon, karena nggak bisa bergerak ya. Kalau pohon kan nanti mereka masuk ya, maka dia bergerak, musuhnya langsung lari, dan dia membangunkan temannya Ammar bin Yasir, dibangunkan. Ammar bin Yasir ini kaget, kok nggak membangunkan dari tadi? Nah, katanya saya tadi menikmati bacaan surah Al-Kahfi dalam sholat sampai ya seperti ini. Kalaupun saya itu tadi alasannya nggak khawatir, ini adalah merupakan amanah Rasul ya untuk berjaga, akan saya teruskan sholat saya. Saya nggak peduli dengan betapa banyak darah yang mengucur dari tubuhnya. Itulah luar biasa kenikmatan yang didapat oleh seseorang dari ibadahnya. Nah, sebagai penutup, kesimpulan, Ramadan bukan sekedar pindah jam makan. Ramadan adalah momentum untuk berhijrah dari diri kita yang lama menuju diri kita yang lebih dicintai oleh Allah Ta'ala. Ada quotes, pesan yang perlu untuk kita sampaikan, bahwa keberhasilan Ramadan bukan dilihat dari seberapa mewah hidangan lebarannya, tapi seberapa kuat getaran takwanya di bulan-bulan berikutnya. Kata para ulama ya,
laisal itu bi libasin jadid. Itu bukan semata-mata memakai baju baru, walakin itu liman khofa yaumal wa'id. Tetapi Idul Fitri itu adalah bagi orang yang takut kepada hari kiamat, hari pembalasan. Atau ada yang mengatakan walakin al-id liman kana taqwahu tazid, ya, orang yang ketakwaannya itu bertambah. Nah, inilah merupakan PR, ya, tugas bagi kita semuanya. Oleh karena itu, ya, sebagai tambahan dari penutup, ada di antara doa para sahabat ketika menyambut Ramadan. Jadi mereka ini terbiasa 6 bulan sebelum Ramadan sudah berdoa, dimasukkan di bulan Ramadan. 6 bulan pasca Ramadan mereka berdoa supaya amal-amalnya diterima di bulan Ramadan. Ini monggo bisa dihafalkan, diamalkan. Boleh dengan kata ganti saya, boleh dengan kami, ya. Kalau saya mengamalkan itu pribadi, untuk bersama-sama, ya. Tapi kalau untuk pribadi juga boleh. Jadi kalau ini untuk pribadi, Allahumma sallimni ila Ramadan, Allah antarkanlah aku ke bulan Ramadan. Wasallim lana wasallim li Ramadan, dan antarkanlah Ramadan kepada aku. Wa tasallamu minni mutaqabbalah, dan terimalah amal-amalku di bulan Ramadan. Ini boleh kita amalkan. Boleh bisa juga kita ganti ya Allah masallimna ila Ramadan, ya Allah antarkanlah kami dengan niat saya, suami saya, keluarga saya, semua ikhwah semua, akhwat semua. Nah, itu masuk semuanya, ya, kalau kita jamakkan dalam berdoa, ya, supaya mengingat. Mari kita baca bersama-sama, ya. Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallimli Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbal. Ya, terima kasih, barakallahu fikum jami'an. Pergi ke Mekah membawa doa, singgah sebentar di kota Madinah. Rindu Ramadan menyapa jiwa, semangat dakwah semakin istiqomah. Alhamdulillah, ya, beliau istiqomah. Ya, barakallahu fikum jami'an. Mohon maaf atas segala kekurangan.